Selamat pagi bagi kita semua. Marilah kita memberi waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dan memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu, ya Tuhan, kami menyampaikan pujian dan ucapan syukur kami, sebab Engkau selalu menopang kaki kami kemanapun kami melangkah. Di pagi yang indah ini, Engkau juga yang memberikan kepada kami satu hari yang baru untuk kembali kami jalani. Kami menerimanya bukan karena perbuatan baik kami, tetapi karena Tuhan begitu mengasihi kami. Firman-Mu yang hendak kami dengar pada pagi hari ini, kiranya menerangi setiap langkah hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita dengarkan pada pagi hari ini, Sabtu 13 Agustus 2022, tertulis dalam 1 Samuel 7 ayat 13, demikianlah firman-Nya. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, ibu bapa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penderitaan yang dialami bangsa Israel membuat mereka berseru memohon kepada Tuhan. Samuel mengingatkan mereka dengan mengatakan, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya." Asitoret Baal menunjuk pada patung-patung berhala yang terbuat dari kayu, batu, logam, atau tanah liat. Asitoret juga dikenal sebagai Asyerah, adalah dewi kesuburan. Para penyembahnya percaya bahwa dialah yang menyuburkan tanah dan memberikan banyak anak kepada mereka. Bangsa Israel harus meninggalkan berhala-berhala mereka dan hanya menyembah dan melayani Tuhan saja. Bangsa Israel merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa mereka, dan memohon pertolongan Tuhan, sebab Tuhan melepaskan mereka dari tangan orang Filistin. Ketika bangsa Israel kembali mencari Tuhan, bangsa Filistin justru datang menyerang mereka. Hal ini membuat bangsa Israel ketakutan. Di tengah situasi yang mencekam seperti itu, Samuel dan bangsa Israel terus berseru memohon pertolongan Tuhan. Tuhan berkenan menjawab doa mereka. Tangan Tuhan melawan orang Filistin. Ia mengguntur dengan suara yang hebat dari langit dan mengacaukan pasukan Filistin yang gagah perkasa. Tuhan mengaruniakan kemenangan yang besar kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Filistin takluk kepada Israel. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan meletakkannya di tempat bersejarah itu. Ia menamainya Eben Hajer, Stone of Help. Eben Hajer berarti sampai di sini Tuhan menolong kita, atau sampai sekarang ini Tuhan terus menolong kita. Saudara-saudari yang terkasih, kunci pemulihan itu ada pada diri kita sendiri. Mau dipulihkankah kita atau tidak?
seperti bangsa Israel yang mau mengakui dosanya dan siap untuk dipulihkan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi penghalang adalah dosa. Jika seseorang tidak mau bertobat, maka ia sama dengan membunuh pemulihan itu. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh bertobat, pasti terjadi pemulihan dan janjinya pasti digenapi di dalam hidup kita. Amin. Kita kembali berdoa. Ya Allahku, kepadamu kami percaya. Pagi ini kami datang ke hadapan-Mu memohon agar Tuhan yang menjaga dan melindungi kami dari segala yang jahat. Beritahukanlah Tuhan jalan-jalan-Mu kepada kami, agar kami tidak tersesat dan jauh dari-Mu. Dalam satu hari ini banyak hal yang harus kami lakukan. Tangan Tuhanlah menolong dan menopang kami. Kami tak lupa juga Tuhan mendoakan seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhanlah kiranya memberkati mereka. Jika ada yang sakit, Tuhanlah yang memberi kesembuhan. Bagi yang berduka dan menghadapi pergumulan yang berat, Tuhanlah yang juga menolong mereka, agar mereka bisa bangkit untuk melanjutkan kehidupannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua.